Guys, kalian harus tahu nih, setelah pertengkaran antara Valverde dan juga Tchouaméni, maka mereka berdua akhirnya dijatuhi sanksi yang sangat besar oleh klub yaitu Real Madrid ya. Karena secara resmi Real Madrid mengumumkan telah menjatuhkan sanksi denda masing-masing sebesar 500.000 euro atau setara dengan 10,2 miliar rupiah kepada Valverde dan juga Tchouaméni. Kedua pemain telah saling meminta maaf dan juga menyampaikan permintaan maaf mereka kepada tim. Tidak ada sanksi olahraga yang dijatuhkan sehingga proses disipliner terhadap kedua pemain dinyatakan telah selesai. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi antara Valverde dan juga Tchouaméni. Jadi konfliknya adalah di sesi latihan Tchouaméni melakukan tackle yang lumayan keras kepada Valverde ya. Namun waktu itu Tchouaméni langsung meminta maaf karena memang itu kesalahan yang tidak disengaja. Namun Valverde tidak merespon permintaan maaf dari Tchouaméni, langsung mengabaikannya begitu saja. Nah, keesokan harinya di sesi latihan juga Valverde seperti membalas apa yang dilakukan oleh Tchouaméni pada dirinya kemarin ya. Sehingga Valverde dalam sesi latihan itu melakukan tackling yang keras juga kepada Tchouaméni dan tidak hanya satu kali namun beberapa kali sehingga memicu atau memancing amarah dari Tchouaméni sehingga perkelahian pun akhirnya terjadi ya. Meskipun sempat dipisahkan oleh rekan-rekannya saat itu, namun perkelahian terjadi lagi di locker room ya, sehingga akhirnya terjadilah benturan keras yang dialami oleh Valverde di kepalanya. Namun ini bukan baku hantam terhadap kepada Tchouaméni, tetapi ada insiden lain. Jadi ketika setelah berantem sama Tchouaméni, Valverde itu memukul meja dan akhirnya terjatuh, kepalanya terbentur ke lantai. Sehingga itu bukan dari Tchouaméninya ya, itu memang kesalahan dari Valverde sendiri. Tetapi banyak sumber yang mengatakan beberapa pemain dari Real Madrid juga menjadi saksi. Valverde ini memang memiliki karakteristik yang seperti itu. Dia memang seringkali melakukan hal yang sama ya, kayak tantrum sendiri, kayak ingin menunjukkan power dia di Real Madrid. Sehingga dari kasus pertengkaran Valverde dan juga Tchouaméni, banyak yang mengatakan bahwa ini bukan kesalahan dari Tchouaméni karena dari awal juga Tchouaméni kan ingin langsung menyelesaikan dengan permintaan maaf, tetapi Valverde menunjukkan egonya ya, dan sehingga masalah ini pun berlarut-larut lagi. Nah, permasalahannya adalah kenapa kok Real Madrid itu banyak sekali pertengkaran di kubu internalnya ya. Apalagi sebelumnya terjadi juga antara Antonio Rudiger dan juga Carreras juga. Apalagi itu kan sampai videonya terekspos menunjukkan bahwa ada tindakan menampar ya dari Rudiger kepada Carreras juga. Dan ternyata problem ini tuh sudah ada. Bahkan waktu masih dilatih oleh Carlo Ancelotti. Mungkin itu juga alasan kenapa Carlo Ancelotti pergi ya, meninggalkan Real Madrid atau dipecat atau apa gitu kan. Tapi waktu itu mungkin karena masih ada sosok abang-abangan ya. Di mana kala itu di era terakhirnya Carlo Ancelotti kan masih ada Toni Kroos dan juga Luka Modric, sehingga ada sosok yang di-respect lah sama pemain-pemain Real Madrid karena masih ada abang-abangan. Nah, masalahnya setelah Modric dan juga Toni Kroos itu hengkang dari Real Madrid, ini makin bergulung, makin besar masalah internal antara para pemain ini juga ya. Karena ya ada yang komentar juga di media sosial kita bahwa harusnya Real Madrid itu mendatangkan pemain senior untuk bisa meredam ego mereka. Ya mungkin memang benar juga, tetapi masalah sesungguhnya adalah pemain senior yang ada di Real Madrid saat ini yaitu hanya ada beberapa ya. Salah satunya ada Dani Carvajal, ada Thibaut Courtois dan juga ada Vinicius Junior. Itu kan tiga pemain yang masih bertahan di era back to backnya UCL Real Madrid kala itu kan. Namun dari tiga senior ini tidak bisa menjaga chemistry ruang ganti. Pertama dari Dani Carvajal. Dani Carvajal itu kan memang dia senior, tetapi
di eranya dia di Real Madrid saja, dia lebih banyak menghangatkan bangku cadangan sebagai pemain cadangan. Jadi senior tapi bukan yang superstarnya gitu kan. Jadi mungkin dengan alasan itu juga para pemain muda itu kurang respect lah kepada Dani Carvajal. Apalagi di eranya Xabi dan juga Arbeloa, Dani Carvajal lebih sering dicadangkan, tidak pernah mendapatkan menit bermain full gitu ya sebagai starter ya. Nah, lalu yang kedua ada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois itu tipe orang yang tidak bisa banyak bicara ya, sehingga meskipun dia dijadikan sebagai kapten pun dia tidak bisa mengontrol orang lain karena memang karakteristiknya yang tidak banyak bicara juga. Kurang vokal lah gitu kan. Nah, lalu yang ketiga ada Vinicius. Nah, ini masalahnya ini. Ketika seorang Vinicius merasa mungkin dia adalah yang paling senior di Real Madrid dibandingkan rekan-rekannya yang lain sehingga egonya juga sangat tinggi. Nah, ada bocorannya yang mengatakan bahwa ketika Xabi Alonso datang ke Real Madrid dan menetapkan metode yang sangat berbeda, itu banyak sekali pemain-pemain yang tidak suka dengan metode yang dibawa oleh Xabi. Ya, diantaranya adalah ada Vinicius, ada Valverde, ada Rodrigo juga, dan masih ada Anthony Rudiger juga, dan beberapa pemain yang lain. Sehingga pemain-pemain ini tuh melakukan aksi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak respect kepada Xabi. Ada juga yang sengaja pura-pura tidur ketika Xabi sedang melakukan pelatihan gitu kan, sedang menjelaskan taktiknya. Ada juga yang sibuk berbisik-bisik. Nah, pemain-pemain ini dibocorkan oleh Tchouaméni itu ada beberapa ya, seperti yang gue sebutkan tadi. Nah, justru Tchouaméni adalah salah satu pemain yang setuju dengan metode yang dibawakan oleh Xabi. Berikut juga dengan Mbappe ya. Jadi rumor bahwa Xabi hengkang dari Madrid karena Mbappe kurang valid karena memang Mbappe sendiri termasuk yang mendukung metode baru yang dibawa oleh Xabi, termasuk ya Tchouaméni itu sendiri. Nah, menurut Tchouaméni, kenapa beberapa pemain itu tidak cocok atau tidak bisa menerima sistem baru yang dibawa oleh Xabi? Karena Xabi Alonso itu memiliki metode kepelatihan yang sering membuat penonton itu harus menonton layar-layar dan melihat review pertandingan sehingga menjadi apa ya, kayak kesalahan-kesalahan mereka itu bisa direview langsung gitu. Sama seperti metode kepelatihan Luis Enrique yang waktu itu masih ada Mbappe ya. Jadi ibaratnya metode kepelatihannya Xavi itu lebih banyak ke mereview permainan para pemainnya sehingga di ketika latihan fisik harus memperbaiki kesalahan yang sudah ada, dan juga banyak disiplin-disiplin yang dirasa terlalu berat sehingga itulah alasan kenapa beberapa pemain itu sekongkol ya untuk bisa membuat Xavi tidak nyaman dan akhirnya keluar dari klub, dan hal tersebut berhasil dilakukan. Nah, lalu lanjut lagi transisi ke Arbeloa. Menurut gue ya, Arbeloa itu adalah sosok yang harus sangat bertanggung jawab dalam kekisruhan yang terjadi di Real Madrid. Kenapa? Karena Arbeloa itu lebih ke pemilih kasih ya. Jadi Arbeloa itu lebih bahkan ada rumor yang mengatakan Vinicius Junior itu agen ganda, di mana Vinicius Junior itu selalu melaporkan hal-hal yang terjadi di internal klub di sesama pemain kepada Arbeloa, sehingga ya Arbeloa hanya memegang satu dua nama dan yang dipegang adalah Vinicius, sehingga mungkin keretakan dengan Kylian Mbappe juga kan makin besar karena sang pelatih Arbeloa itu memihak salah satu pihak gitu. Jadi tidak netral ke semuanya. Dan ada juga, ini benar-benar kasusnya parah banget ya kalau kita telusuri lebih dalam. Bahkan ada sumber yang melaporkan bahwa para pemain-pemain Real Madrid yang merupakan pemain timnas Spanyol itu seringkali mengejek Arbeloa dari jauh gitu dengan mengatakan, lihatlah si kerucut itu nggak bisa ngapa-ngapain, lihatlah si pelatih itu yang nggak becus jadi pelatih. Jadi bisikan-bisikan seperti ini akhirnya sampai ke jajaran stafnya Arbeloa dan melaporkannya ke Arbeloa, sehingga memang Arbeloa itu ya memiliki sentimen ya terhadap beberapa pemain yang bukan cuma satu dua tapi lebih dari itu gitu, sehingga konflik itu makin menjadi-jadi. Ya puncaknya terjadi, yang tersorot adalah Tchouaméni dan juga Valverde itu sendiri ya. Nah, di video sebelumnya kita menduga bahwa yang membocorkan kejadian-kejadian di Real Madrid adalah Ceballos ya. Dan ternyata bukan hanya Ceballos, ada pemain lain yang ternyata diduga jadi cepu gitu sama kasusnya Real Madrid, yaitu Tchouaméni sendiri. Jadi Tchouaméni itu sering membocorkan apa yang terjadi, kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di dalam skuad Real Madrid. Jadi memang semakin bergulung dan lagi-lagi yang bikin kita kesel itu
sikap dari Florentino Perez-nya. Kenapa dari awal Florentino Perez itu lebih memilih para pemainnya ya, lebih ke mendefend para pemainnya dan memutuskan untuk melepaskan Xabi Alonso. Itu kesalahan utama dari Florentino Perez. Kenapa kok tidak mendukung Xabi gitu kan sebagai pelatih, tidak percaya ke pelatih, tidak seperti yang dilakukan oleh Presiden PSG kepada Luis Enrique ya, di mana Nasser itu kan lebih memilih Luis Enrique dan membuang Kylian Mbappe. Namun Florentino Perez melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi dari itu kan. Sehingga inilah, dan yang paling parahnya lagi guys, kisruh keributan, kegaduhan yang terjadi di skuad Real Madrid itu terjadi menjelang laga krusial El Clasico anjing. Ibaratnya ada sebuah meme ya, para pemain Barcelona sedang prepare menghadapi El Clasico dengan ya latihan sebagai pesepak bola ya. Namun di sisi yang lain itu kan, skuad Real Madrid justru baku hantam menjelang El Clasico. Ini benar-benar sejarah yang sangat memalukan ya dari kubu klub Real Madrid ya. Mungkin ini juga ada rumor yang mengatakan karena adanya kasus seperti ini, banyak pemain-pemain problematik yang akan dicoret ya di musim depan. Mungkin akan dijual atau tidak akan dimainkan, dan Real Madrid akan mendatangkan pemain-pemain baru lagi supaya restrukturisasi ulang gitu kan skuadnya. Dan yang menjadi kunci adalah siapa yang akan menjadi pelatih dari Real Madrid yang mampu mengembalikan chemistry ruang ganti skuad yang sudah kacau balau ini guys. Nah, sekarang menurut kalian ya, apa yang harus dilakukan oleh Florentino Perez untuk bisa menstabilkan kembali para pemain Real Madrid? Namun pertanyaan sesungguhnya adalah, menurut kalian siapa pelatih yang paling cocok untuk menangani kondisi Real Madrid saat ini? Apakah Didier Deschamps, apakah Jose Mourinho, apakah Jurgen Klopp, atau nama-nama yang lain? Kalau menurut gue pribadi, ini sudah waktunya Jose Mourinho kembali lagi ke Santiago Bernabeu ya. Karena memang Jose Mourinho itu kan spesialisasi, dia bisa memahami psikologis pemain sehingga ya mungkin bisa meredam lah konflik yang sedang terjadi di Real Madrid. Tapi kalau menurut kalian apa nih guys? Siapa yang paling cocok untuk menjadi pelatih Real Madrid di situasi yang sekarang? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.